guys, jadi kita masih di kota Bandung dan sekarang kita mau keliling-keliling Bandung menaiki bandros. Ya, jadi nanti ada biaya yang harus dibayar ya. Nanti akan gue infokan di sana. Terus nanti juga ada cerita-cerita dari tour guide-nya gitu ya teman-teman. Jadi ada pokoknya sejarah-sejarah Bandung itu nanti dibahas sama tour guide-nya pada saat kita muter-muterin kota Bandung. Jadi kita langsung naik aja ya, keburu rame. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Oke guys, jadi kita langsung jalan keliling-keliling Bandung. Gimana ya? Tadi apa ini namanya? Kita ini naik namanya bandros. Bandros itu singkatan dari Bandung Tour on the Bus. Itu Ini bayar gak? ini bayar satu tiketnya satu orang 20.000. 30.000 satu orang. 20.000. 20.000. Bapak Ibu akan PT anak-anak. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Selamat datang di Kota Bandung yang dari luar kota. Dan kita saat ini sedang naik bus bandros. Di Bandung ini ada makanan khas buat dari tepung beras, dikasih parutan kelapa lalu dibakar. Namanya bandros. Ada orang Jakarta nggak? Atau sekitar? Ada. Di sana ada kue pancong. Ada. Bedanya kalau kue pancong manis, kalau Ini bandros asin gurih. Iya. Lalu kenapa bandros nggak manis? Nggak tahu. Naik bandros sudah manis-manis Pak. Jadi nggak perlu lagi deh. Perkenalkan, nama saya Sahid. Saya dari Himpunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tour Guide Association. Saya bertugas sebagai pemandu. Karena naik bandros itu harus ada yang cerita tentang kota Bandung. Karena banyak orang Bandung sendiri yang belum mengenal kotanya. Makanya ada istilah tak kenal maka Tak sayang. kalau belum kenal jangan sayang-sayangan. Taruh dulu. Bener. Di depan ada Kang Dada, driver kita, beliau dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ini ada bak exploring port, ya, tempat bongkar muat barang-barang exploring port. Dan dulu kendaraan kita kuda naik gerobak. Tempat yang ada kandang kuda, istilah kuda, menurut kamus bahasa Sunda disebut banjir. Ini bekas kandang kuda nih Pak. Sekarang yang mati di sana kijang Pak, bukan kuda. Kijang Innova. Jangan apa? Di samping Istana Kuda, di Banjir ini ada situs bekas penjara Banjir yang sekarang jadi ruko. Tapi di dalam masih terlihat ada kamar sel nomor 5 tempat Bung Karno di penjara, dan itu ada patungnya Bung Karno digambarkan sedang menulis pembelaannya yang diberi judul Indonesia Mengkuda. Beliau di penjara 1 tahun, hampir 1 tahun 2 bulan. Kenapa di penjara? Karena waktu itu Bung Karno pidato di Yogyakarta ingin menyatukan para pemuda untuk bergerak bersama-sama merebut kemerdekaan. Lalu Belanda beri nama jalan ini ABC. Sebelum merek-merek ABC bermunculan, orang Bandung sudah punya ABC. Yang
itu singkatan dari pedagang Arab, Bumi Putra sama Cina. Ini pasar Cikapundung nih Bapak Ibu sekalian, karena persis berada di pinggir sungai Cikapundung yang bisa diminum airnya sekarang kayak cappuccino. Tapi jangan salah, ternyata Cikapundung ini sungai terpanjang di dunia karena lewat Asia Afrika. Iya benar. Iya kan? Karena loh sungai lewat dua benua. Jangan ini Amazon lewat. Dulu airnya bersih. Ketika kuda-kuda kehausan harus diberi minum, ambil airnya dari Cikapundung. Karena jauh, saisnya capek, lalu berseru, minta tolong diambilin air. Pakai bahasa Sunda, Pak. Bantuan cai, dari bantuan cai, jadi bantu. Untuk orang Sunda mah kalau ngomong pakai ayo, ya ulah, hari mana naon, Nah coba kalau dia berseru tidak pakai bantuan cai, jadi naon, banci. Untung orang Sunda ngomongnya pakai. Sayang tutup nih karena hari Minggu, waktunya pergi ke gereja. Ini ada toko roti dan kue jadul. Kan namanya dulu Snoop Ice, Lima Manis. Sekarang jadi Super Hidangan. Dari dulu sampai sekarang hanya menjual roti dan kue Belanda. Bapak Ibu kalau mau nyoba kue Belanda sini ya, ada kroket, ada bitterballen, ada spekboek. Ternyata kita juga sering kalau makan spekboek. Orang Belanda menyebut lapis legit itu spekboek. Lapis legit. Nanti kalau beli lapis legit jangan bilang lapis legit ya, bilangnya spekboek. Ya. Opeches kita juga banyak punya sama mirip-mirip. Kue cubit. Ada Pak Ramdan tuh. Halo Pak Ramdan. Beliau ini seorang perajin wayang golek dari Jelekong. Jelekong itu sebelah selatannya Eyong Kolon, Balai Enta, yang sering kebanjiran. Semacam galeri Pak, ada semacam seni, barang-barang seni. Ini terutama foto-foto baru tempo dulu Pak. Jadi kalau pengen lihat, ambil tempo dulu foto-fotonya, bisa masuk ke dalam. Ya. Ayo abang, kata anak Belanda. Kata anak Belanda kebalik-balik. Lagi viral karena ini baru buka. Ini 2 minggu yang lalu. Ini ada gedung gas negara, tempat orang Belanda bayar rekening gas. Ini bentuknya masih original ya, belum dirubah, masih asli Pak. Makanya ini gedung jadi buruannya Gisel. Ada yang tahu Gisel? Gisel. Gisel, istrinya Gading Martin. Gila selfie. Orang-orang suka tingkat tinggi. Bantuan cai jadi banjir. Nah, ini juga dulu nih. Ada yang masih ingat si Tayen Fashion Week? Iya. Pamer baju di Toto dari Seberang kalau Iya. Dulu noni-noni Belanda kalau mereka pakai baju baru, mereka tetap pamer di trotoar sini. Pamer baju bahasa Sunda ngabar raga. Dari kata ngabar raga jadi raga. Tuan saya jadi banyak. Makanya jangan heran kalau aci dicolok jadi Cilok. aci digoreng, Cireng. bakso tahu digoreng. Apa? Tareng. Aduh, tambah sering tembakan Batman nih. Yang oncomnya di jero? Yang oncomnya di jero? Combro. Kopro. Yang amis di jero? Misro. Orang paling mah babari kasih nama udah Pak. Ada tahu, dalamnya ada toge. Kayak ehu. Iya kan? Orang Bandung gitu, tarik nama ke bakar. Gampang banget ya. Baik. Sebentar lagi kita akan lewat, ada jembatan kereta api di atas jalan, di atas sungai. Aduh, nah ini viaduknya ya, ini kereta apinya. Dan di pojok sana itu tempat copet-copet batu ngumpul. Akademi Copet Batu sama Kang Saeb, bosnya. Sama Kang Saeb, preman pensiun. Syutingnya di sini ya. Tapi Bung Karno di penjara di Banjar, di sidangnya di sini. Ada tulisan gedung Indonesia juga. Ini dulu gedung pengadilan, Landra, sekarang jadi museum dan diberi nama dengan judul pembelaan Bung Karno, Indonesia Menggugat. Isinya adalah gugatan rakyat Indonesia meminta merdeka dari Belanda. Makanya ini jalan diberi nama Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini ya buktinya orang Bandung suka nyikat-nyikat ya Pak. Kalau ngajak main ke sini ngomongnya begini, yuk urang ke balkon. Apa itu balkon? Balai kota. Mereka nggak
Orang nyebutnya viaduk kan, pakai Victory ya, pakai V. Orang Bandung nyebutnya viaduk, pakai F. Karena orang Sunda nggak bisa bilang F, nggak terbiasa bilang F. Coba banyak yang F dari Belanda jadi F. Ini dulu gudang kopi nih di sini. Orang Belanda nyebutnya coffee factors, pakai F kan. Orang Bandung nyebutnya gedong kelapa, pakai P. Langit-langit bahasa Belandanya pelapon, pakai F. Orang Sunda jadi pelapon. Jadi ada gudang kopi, dulu kita punya juragan kopi orang Belanda kaya raya, namanya Andries de Wilde. Rumahnya banyak, dan kita akan lewat salah satu rumah yang dekat dengan gudang, yang sekarang jadi rumah terkita dan terbagus di Kota Bandung sampai hari ini. Rumah villa, ada 2 villa kembar, ada air mancurnya, ada tamannya, dan di belakangnya sekarang ada fasilitas lapangan tenis. Ini dulu bekas rumah juragan kopi Andries de Wilde yang jualan kopi dengan merek Java Reanger. Di utara sana ada tempat saling menunggu. Saling menunggu bahasa Sundanya madago-dago, madagoan. Kalau ketinggalan ngajual wong dagoan, dagoan, itu nama jadinya Dago. Di sebelah kanan ada villa berlantai juga, ada tulisan De Driekler. De Driekler. Ini dulu villa orang Belanda. Kenapa disebut De Driekler? Dri artinya 3, Ler artinya warna. Karena sering berkibar bendera Belanda. Ini ada kantor, ini ada taman radio. Ini orang kali buat kami jadi wali kota ada program yang diberi nama Thematic Garden. Taman-taman yang dibangun di zaman Belanda dibangun ulang, direvitalisasi, lalu diberi nama-nama. Kenapa disebut taman tadi? Karena bilang tadi Pak Chandra Driekler, ketika Jepang datang ke Indonesia, Belanda menyerah, lalu villa itu ambil alih oleh orang Jepang, dijadikan kantor berita radio domain, tempat dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Kota Bandung. Bahkan Pak Ridwan Kamil ketika di flyover Pasokan ada lahan kosong, dibuat taman, tapi tidak ditanami bunga-bungaan, dibikin tempat duduk dari tembok agar para mahasiswa bisa browsing. Karena taman di Bandung ini free wifi. Nah, tempat duduknya ada yang tinggi, ada yang rendah, Pak. Maka rasa berjauhan. Kalau mahasiswa lagi browsing, tempat duduknya hanya bisa didudukin 1 orang. Nama resminya Taman Pasopati. Tapi orang Bandung duduknya bukan Pasopati, Taman Jomblo. Ya, karena duduknya 1 orang, bisa berdua. Ya, jadi Mas, ya, nanti kalau sudah ke sana ya, jangan sekali-sekali duduk di kursi yang tinggi. Nanti orang pikir jomblo Mas sudah kronis. Udah akut ya. Ya. Kebetulan di atas atapnya ada kenapa petir yang bentuknya waktu itu yang populer baru sate. Jadilah gedung sate. Karena dibangun di 1920 Pak. Waktu itu belum ada cilok. Kalau sekarang mah gedung cilok, masa ada sampai bulat-bulat? Dan ternyata itu bukan sate, itu logonya bunga teratai, ibu agama Buddha. Tadi temukan ada candi itu, candi Bentar, candi hidup di Jawa Tengah. Pilarnya diambil dari kerajaan di Eropa, simbol agama Kristen. Kubahnya ada kubahnya itu masjid. Itu Islam. Jadi di gedung sate ini ada 4 ornamen yang menggambarkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Ini gedung terindah di seluruh Indonesia dan jadi ciri-cirinya Kota Bandung atau ikonnya Kota Bandung dan menjadi lambang pemerintahan dari Provinsi Jawa Barat. Jadi landmarknya Jawa Barat. Ini Museum Geologi, museum terbesar se-Asia Tenggara. Ya, kita bisa kalau masalah bisa mengenal mengenai terciptanya alam semesta, terciptanya makhluk hidup dari yang bersulur-sulur yang salah satu dari amoeba, bakteri, virus, ya, sampai dari binatang dari air ke darat, jadi evolusi, ya, termasuk mengenal tentang gunung apian, Pak. Ada animasi nanti yang kita lihat tanda-tanda mau meletus, mau bumi, mau tsunami, ya, kita bisa baca. Sebentar lagi kita akan lewat Jalan Citarum.
sungai terbesar di Jawa Barat. Jutaan tahun lalu kita punya gunung yang sangat besar, namanya Gunung Sunda. Makanya etnis orang Jawa Barat disebut orang Sunda. Jadi nama gunung, ya asalnya Sunda, artinya putih bersih. Karena dulu ada saljunya Pak. Ya, makanya orang Sunda putih-putih kayak salju ya. Lalu terjadi letusan Pak. Letusan ketiga besar sekali. Laharnya turun ke Bandung, lalu membendung Sungai Citarum. Dari kata membendung, bendungan, jadi nama kota kita Bandung. Ini sogonya orang Bandung. Orang Bandung sogo nggak usah ke mall, sini aja. Sogo itu singkatan kan shopping bari Cingogo. Cingogo itu jongko. Lihat banyak bari jongko. Makanya shopping bari Cingogo. Jadi kalau ditanya ini ada sogo nggak di sana? Ada banyak sogo. Iya. Jakarta kan ke Plaza Indonesia Pak, Jalan Sudirman. Itu nama deket. Nah lihat film, saya sama Milia sekolah. Sembilan. Iya, ini Sandilan Pak. Waktu saya sekolah dengan Milia di sini. Ingat nggak waktu motor saya mogok Mas? Sini kan. Gara-gara mogok motor, Milia minta cerai, ya udah saya ceraiin aja. Di tahun 1930, orang Belanda di Kota Batu bisa bertelepon dengan keluarganya di Eropa sana menggunakan frekuensi radio. Dulu kan belum ada internet. Kayak lari lah, tapi tidak benua. Sayang monumennya ada patung dua pemuda lagi bertelepon, telanjang dada, telanjang pantat, panjang bulat Pak. Nah, sopan kan? Ada di Mesir. Ternyata naik bandros keliling Indonesia ya. Kita lagi nyebrangin Riau nih Pak sekarang. Kita lagi nyebrangin Riau sampai lah kita di Lombok. Jadi pesawat cepat banget ya. Sekian detik dari barat ke timur. Di sini banyak makanan nih. Yang suka gudeg ada. Yang mau jadi sultan makan bakso sultan jadi sultan. Kalau mau jadi sultan gampang makan bakso sultan. Makanan Jepang ada pujasera. Dan di depan ada tenda biru di bawah pohon, ada tukang celigi. Orang Bandung menyebutnya mie ganteng karena yang jualannya mirip Ariel Noah. Swear Pak, pakai kaos kuning ya. Ariel Noah pakai kaos kuning. Ini juga seranya. Kita lihat ya, ada pakai kaos kuning. Tuh, lagi ngaradan. Ngadep sana. Itu Ariel Noah. Kawin tilu. Yang pertama kan ada satu ya, kawin tilu ya. Kawin duanya mana? Ini kawin duanya. Kalau ngeprank jangan tadi-tadi. Di samping tempat makanan ada tempat untuk spesial ibu-ibu yang mau glowing nih. Silakan ibu-ibu kalau mau glowing ke sana ibu. Ada cerita tuh, seminggu sebelum lebaran ada suami istri masuk ke dalam. Begitu keluar, istrinya glowing, suaminya gering. Yang sakit apa ya Mas? Dompetnya. Pesan saya kalau dompet sakit jangan ke rumah sakit. Apa sakit? KTM. Ya, ini dulu ada ibu Belanda rebus kentang, gendong bayi. Lalu bayinya lagi mainan padang, jadi nggak bisa diem. Akhirnya terjatuh ke rebusan kentang. Tidak ada rumah kentang. Rumah kentang. Pernah dengar? Iya. Mitosnya dulu kadang-kadang suka tercium bau kentang direbus. Ya, kalau sekarang setiap hari bau kentang digoreng karena hantunya nggak digoreng kentang. Iya. Ngomong-ngomong ibu Belanda rebus kentang mau bikin apa ya Pak? Dihancurin, dicampur telur, digoreng apa namanya? Orang kedel. Ya Pak ya? Ya. Orang Jerman, orang Belanda nyebutnya frikadel. Apa orang Sunda nggak bisa bilang bukan salah lidah kita Pak. Yang bikin huruf aksara Sunda tidak mengenal F, tapi P. Anacaraka data sawala pada gayanya Pak kan bukan Pak. Ini Pak bukan F. F bisa. Kita terbiasa aja karena kita tidak mengenal huruf F. Nih Pak, rumah kentangnya sekarang jadi restoran tuh. Ini hantunya lagi goreng kentang teman-teman. Hantunya lagi nyari teman. Siapa
anak kecil yang suka main HP lama-lama, nanti mau dicuri, mau dijadikan teman. Makanya jangan main HP lama-lama. Ganti dari dia sama lato-lato. Ya. Tapi dari kecil nantinya siapa coba yang suka main HP lama-lama? Hah? Apa-apa main HP tapi jangan lama-lama. Main lato-lato supaya ada variasi, supaya tidak kena radiasinya tidak terlalu lama. Makanya merusak jaringan otak ya. Jadi restoran. Nah ini sudah kanan kita ini Palais Leger Komandan dulu. Ini dulu istana dan kantornya Jenderal Belanda. Sekarang jadi kantor Pangdam 3 Siliwangi. Enak dia jadi Pangdam ya. Rumahnya bekas juragan kopi, kantornya bekas istana. Di Semarang ada lawang sewu. Kita punya jendela sewu. Nah, ini lihat jendelanya. Bandung mah nggak kalah tuh sama Semarang tuh. Semarang punya pintunya, kita punya jendelanya. Iya, di Semarang ada kota lama. Kami juga punya Pak. Ini pakai bahasa Sunda, Dayeuh Kolot. Sama. Jakarta kan kota tua. Jakarta kota tua, Semarang kota lama. Kita Dayeuh Kolot. Di Semarang ada Simpang 5. Bandung juga punya apa Simpang 5. Tapi lucu kalau orang Bandung ngajak ke Simpang 5 ngomongnya begini, ada itu. Yuk urang ke Paramatan 5. Punya. Udah jelas simpangnya 5, apa-apa. Bayang, ini taman lalu lintas ini udah buka ya teman-teman. Dulu namanya Insulinde Park, ini tempat latihan tentara Belanda dulu. Sekarang jadi tempat mainan anak-anak. Ya, tadi Lombok, Aceh, Banda, Belitung, kan keliling Indonesia. Sekarang ada di Sumatera. Di Sumatera ini ada sekolah pertama yang dibangun di Bogor 1913. Kopi tua dari Bogor sana. Kita ada tempat Bogor. Dulu namanya Mudo, sekarang jadi SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5. Ini duanya di sekolah. Ini sekolah favorit karena banyak tokoh dan artis terkenal. Pak Ridwan Kamil, alumni SMP 2. Almarhum Bapak B.J. Habibie, SMP Luma. Artisnya mungkin ada yang kenal, Anna Matovani, Sam Bimbo, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Arman Maulana, dan bekas pacar saya, Raisa. Saya nggak mas? Saya. Belum selesai. Bekas pacar saya, koma, kata pacarnya bukan kata saya. Siapa yang belum pernah naik kereta api? Ayo, siapa yang belum pernah naik kereta api? Udah pernah dari mana ke mana? Mana jauh ya? Kereta api ada belokannya kan? Ada. Kereta api sekarang dengan dulu beda sekali Pak. Dan sekarang ini keretanya bagus-bagus. Konon dulu PJKA hampir bangkrut. Gara-garanya guru. Ada yang profesi guru nggak di sini? Ada nggak? Kalau nggak ada saya terusin ceritanya. Kalau nggak ada saya nggak mau. Nggak ada. Nggak ada, bener. Bohong nih. Gara-gara guru bu, PJKA bangkrut. Ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Karena nggak bayar. Bangkrut dong. Tahu nggak LPG yang sering meledak warna apa? Hijau. Gara-gara guru juga. Meletus balon hijau dan guru juga kan yang salah. Setuju izinkan saya tausiah. Imam Syafi'i mengatakan bahagia itu setengah dari sehat, sedih, takut setengah dari sakit ya. Makanya Rasulullah bersabda senyum itu ibadah. Kenapa? Ketika kita tersenyum ajak orang lain tersenyum kan. Ketika kita bahagia ajak orang lain juga bahagia. Dan ketika kita berbahagia, metabolisme tubuh kita mengeluarkan vaksin hormon endorfin. Hormon ini akan meningkatkan antibodi kita dan imunitas kita. Jadi ternyata Bu, untuk sehat itu mudah dan murah. Senyum. Setuju sekarang senyum? Tapi jangan senyum-senyum sendirian. Nanti masuk rumah sakit dua. Jadi ada hotel Preanger. Lidah orang Belanda tidak bisa nyebut Priangan. Tadi Jawa Priangan, tapi jadi Jawa Preanger ya.
Ini hotel Priangan, Pak. Priangan itu kependekan dari Parahyangan. Bahasa Sanskerta, tempat bersemayamnya dewa dan dewi. Tatar Jawa Barat ini disebut Parahyangan. Makanya jangan heran Pak, orang Sunda gak ada sekarang saya turunan dewa dan dewi. Iya, tapi bukan dewa dan dewi yang dulu mangkal di Taman Lawang di Jakarta, di Taman Maluku. Siangnya dewa, malamnya dewi. Itu malah laki-laki bertulang lunak. Insya Allah endorfinnya keluar ya. Terus saya tempat dikontrol sama orang Belanda, Gubernur Jenderal Herman Lendanus yang gondrong. Berdiri dengan tongkatnya di tanah jadi titik nol Bandung. BDG itu bukan Bedegong ya, itu Bandung. Bukannya ada CLN PDL, bukan celana PDL Pak. Itu Cileunyi Padalarang. Dari sini jaraknya 15 km. Ini tengah-tengahnya kota Bandung. Sambil berdiri, dia ngomong pakai bahasa Belanda, usahakan kalau saya balik lagi di sini sudah terbangun sebuah kota. Jadi danau yang mengering dibangun menjadi Bandung oleh orang Belanda. Lalu disuruh bilang, kamu jangan dekat sungai lagi, karena yang kolot itu Betapuan tuh, dekat Sungai Citarum, kamu harus di pinggir jalan di Talang Alun-Alun. Jadi Bandung ini berdiri sejak tanggal 25 September 1809. Ini Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika. Dulu namanya Society Mongolia, tempat hura-hura orang Belanda. Sekarang yang hura-hura pocong Pak. Itu lihat pocong semua. Mana pocongnya lalu mintanya? Ada? Oh, depan. Mana pocong? Ada ya. Iya, dulu mah orang Belanda yang hura-hura. Sekarang pocong. Halo. Hai Ade. Ini ikut balapan motor di mana, Bala? Wah, tadi Brigit. Oh, sudah di Mandalika. Pocong-pocong di Bandung berani keluar siang ya. Sekarang diambil sama kota besar Indonesia sudah ada pocongnya. Ibu tahu nggak kenapa pocong di Bandung berani keluar siang ya? Pocong di Bandung sudah nggak takut ayat kursi Bu. Mereka cuma takut 3 hal. Hujan, satpol pp, sama mereka takut kematian. Seorang pahlawan di zaman Jepang yang berjuang tidak dengan mengangkat senjata, tapi dengan cara diplomasi. Saking hebatnya cara bicara dia, saking tajamnya kata-kata dia, maka beliau dapat julukan si Jalan Harupat, yang sekarang namanya diabadikan di Stadion Bola di Soreang. Di dalam itu gunung yang kita ngomong. Ada yang tahu Harupat? Harupat itu tajam Pak, lidi hitam di pohon aren. Dulu waktu pakai roda jalan, kalau anak kecil bisa jalan, ibunya jampe-jampe. Tapi kakinya dipukul-pukul pakai lidi. Jampe-jampe Harupat, era gede, era lupa. In department store, bahkan dikatakan ini bagus. Tapi pasar Cidurian dulu, di zaman Belanda, terbakar. Nah, makanya Belanda bikin yang baru. Mana lokasinya? Yang sekarang jadi Jogja department store. Ini dulu pasar lama, Pak. Pasar Cidurian. 1840 dibakar, 60 tahun gak punya pasar bersatu, baru 1902 Belanda bikin yang baru. Makanya ada kata barunya. Seperti di Jakarta, di Jakarta ada pasar baru kan? Pasar lamanya tahu nggak di mana? Pasar pagi Pak, dekat Kota Tua. Yang sekarang jadi Mangga Tua. Itu pasar lama. Pindah, karena istana pindah kan dari Kota Tua ke Monas. Baik, tidak terasa kita mau kembali ke alun-alun ya. Bagaimana senang naik terus? Alhamdulillah, terima kasih sudah naik terus. Saya ingatkan nanti kalau turun bisa kembali barang-barangannya ya. Ada
Mari tadi saya buka dengan salam. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun udah naik. Gimana? Berkesan. Puas. Kita puas tahu sejarah Bandung dengan lengkap. Jadi begini, gimana ya? Datanglah ke kota Bandung, kita dapat berpariwisata, dapat pengetahuan masalah Bandung. Udah gitu aja sih. Closing dong, closing. Closingnya gimana ya? Closing dong, closing. Oke deh teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja ya ngevlog kita naik Bandros, Bandung Tour on Bus. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini supaya gue makin semangat nih bikin video trip-trip selanjutnya. Jangan lupa follow juga Instagramnya di @perindang_adventure. Emang nggak ini ya, emang nggak ada hubungannya sama alam, tapi kan masih ada adventure-nya, masih ada ya kita berkeliling-keliling Bandung kan biar mendapat edukasi juga mengenai kota-kota Bandung. Oke, itu aja dulu, sampai jumpa di trip selanjutnya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better